Selamat siang, kami dari kelompok UFA. Kami akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Valencio Boang, NIM 21030-034, program studi sarjana terapan teknologi rekayasa mekatronika, jurusan teknik mesin. Selanjutnya ada rekan saya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Sartoro dengan NIM 210030030, program studi teknologi rekayasa mekatronika, jurusan teknik mesin. Perkenalkan, nama saya Andre Abbas dengan NIM 210300037. Perkenalkan, nama saya Falan Geraldi Pinangkan dengan NIM 2103009. Ya, baiklah, itulah nama-nama dari anggota kelompok kami. Di sini ada proyek kami, yaitu kaji eksperimental alat instrumentasi dan kendali pada level, tekanan, aliran, dan suhu untuk on-off dengan programmable logic control atau singkatan dari PLC. Ya, baiklah, inilah proyek kami, kaji eksperimental alat instrumentasi dan kendali pada level air, tekanan, suhu, dan aliran untuk on-off dengan programmable logic control (PLC). Nah, di sini terdapat 4 buah sensor yang akan mengatur level air, tekanan air, suhu dalam tangki, kemudian aliran flow meter. Nah, sebelum kita masuk ke prosedur pengoperasian alat ini, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu semua sensor yang ada di alat ini. Yang pertama di sini yang terdapat pada tangki penampung. Di sini terdapat 3 level sensor. Yang paling bawah ini yaitu sensor elektroda lilin. Kemudian yang kedua, ini sebagai low juga menggunakan sensor elektroda lilin. Kemudian yang di high ini masih sama juga menggunakan sensor elektroda lilin. Nah, jadi yang paling bawah ini dia adalah common level yang nantinya berfungsi untuk mengantar aliran listrik dari air. Kemudian terdapat 2 buah heater. 2 buah heater ini sebagai pemanas air di dalam tangki yang nantinya akan dibaca oleh sensor suhu yang terdapat di tengah sini. Nah, di dalam tangki ini kita menaruh sensor suhu yang sudah bersamaan dengan termostat sebagai pembaca suhunya ada di sini. Kita menaruhnya di panel agar kita bisa langsung memonitoring suhu yang terdapat di dalam tangki ini berapa, misalnya 30 derajat Celcius atau mungkin 35 atau mungkin 40 derajat Celcius. Nah, kemudian lanjut, di sini ada flow meter. Kita menggunakan flow meter elektrik, sudah digital. Ini akan otomatis menghitung aliran yang lewat di pipa ini selama per menit dia bisa menghasilkan berapa liter air, dan juga bisa langsung memtotal berapa aliran yang lewat sampai ke tangki penampung ini yang nantinya akan di on off kan oleh sensor level ke pompa. Nah, selanjutnya di sini ada sensor untuk tekanan. Nah, di sini ada pressure switch untuk high. Nanti dia mengatur pressure di tekanan 4 bar. Ketika tekanan air berada di 4 bar, otomatis dia akan meng-off-kan atau mematikan pompa karena sudah terbaca tekanan berada di pressure high. Kemudian ada pressure gauge yang nantinya kita bisa langsung memonitoring
berapa tekanan yang terdapat di dalam pipa ini. Nah, di sini ada pressure low sebagai sensor pressure low yang akan mengatur di satu bar. Ketika pressure di dalam pipa berada di 1 bar, otomatis akan mematikan pompa. Selanjutnya ada pompa sendiri sebagai aktuator penggerak untuk mengalirkan air di dalam pipa yang diambil dari tangki penampung. Untuk tangki penampung ini, tangki penampung bawah dan tangki penampung atas atau tangki penampung bawah yang disebut tangki sumber, keduanya memiliki kapasitas sebesar 60 liter. Bisa menampung sebesar 60 liter. Selanjutnya kita masuk ke sistem kontrolnya. Di sini adalah panel papan elektroniknya. Di sini dia mengatur semua yang ada di atas rak meja ini. Sebelum kita masuk ke dalam, di luar ini terdapat beberapa indikator dan tombol, kemudian selektor. Nah, yang pertama di paling atas ini yang berwarna merah, ini adalah indikator lampu untuk pressure high. Ketika pressure sudah high, lampu indikator merah ini akan menyala. Kemudian di sini yang berwarna hijau, ini adalah lampu indikator pompa running atau pompa dalam keadaan hidup atau menyala. Kemudian di sini yang berwarna kuning, ini adalah indikator untuk pressure low. Ketika pressure di dalam pipa terbaca low, nah lampu ini akan menyala. Kemudian yang berwarna merah di bagian bawah ini adalah untuk indikator lampu level high. Ketika level sudah berada di batas atas, maka lampu indikator level high akan menyala. Kemudian yang warna kuning sebagai indikator lampu level low. Ketika level dalam tangki berada di batas bawah, maka lampu akan menyala berwarna kuning. Kemudian yang di bawah ini, yang berbentuk kotak ini adalah termostat. Temperatur kontrol ini berguna sebagai untuk mengatur. Kita menginginkan suhunya di berapa agar heater dapat menyala, dan di suhu berapa heater bisa mati. Nah, itu bisa kita kontrol melalui termostat ini. Kemudian di bawah termostat kita memiliki yang namanya selektor. Di selektor ini kita menggunakan 3 mode. Ada mode manual, kemudian semi auto, dan yang terakhir ada mode auto. Kemudian yang di paling bawah ini kita menggunakan 2 tombol. Yang berwarna hijau tombol start, dan kemudian yang berwarna merah ini adalah tombol stop. Selanjutnya kita akan mengecek di bagian di dalam. Nah, di bagian dalam ini terdapat beberapa komponen yang mengatur semua kontrol yang ada di dalam project ini. Kita mulai dari PLC sebagai otak dari pemrograman semua sensor yang ada dalam ini. PLC di sini untuk programmable logic control kita menggunakan yang tipe CP1H, dan kemudian di bawah PLC ini ada 2 MCB. Kita menggunakan 2 MCB dengan spesifikasi. Yang pertama ada 2 ampere dan yang kedua ada 6 ampere. Selanjutnya ada fuse sebagai pengaman. Ketika terjadinya korslet, dia tidak akan langsung untuk merusak di bagian PLC, tapi dia memutus di fuse dan MCB. Fuse dan MCB berguna sebagai safety di sini. Kemudian di bawah fuse dan MCB ini ada WLC Omron dengan tipe 61F GAP, kemudian dengan relay bawaannya yaitu 61F11. Nah, WLC ini berguna untuk mematikan dan menghidupkan.
atau meng-on atau off pompa melalui dari sensor elektroda lilin yang terdapat pada tangki yang tadi. Nah, yang nantinya lewat sensor itu akan mengirim sinyal ke WLC dan WLC akan langsung mengirim sinyal ke PLC untuk menghidupkan pompa atau mematikan pompa. Nah, kemudian di sini ada power supply. Power supply ini yang nantinya akan mensuplai aliran listrik dari aliran listrik PLN langsung. Kemudian di sini ada kontaktor. Kontaktor yang berguna yang nantinya akan membagi aliran listrik juga. Yang nantinya dia ini akan ke pompa langsung. Kemudian ada relay. Ada relay, kita menggunakan 5 buah relay dengan ukuran 24 volt. Kemudian ada fuse juga sebagai proteksi untuk safety. Sekian untuk perkenalan dalam proyek kita kali ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam prosedur pengoperasian dari alat ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam prosedur pengoperasian dari alat ini. Yang pertama, kita akan menghidupkan MCB agar aliran listrik akan disuplai melalui power supply. Jika lampu-lampu indikator sudah menyala, yang berarti sudah adanya aliran listrik. Nah, di sini indikator level low menyala, yang menandakan bahwa air dalam tangki ini berada di batas level bawah, sehingga indikator level low menyala. Oke, baiklah, di sini kita akan menggunakan mode automat, yang nantinya ketika diputar ke mode automat, pompa otomatis menyala dan langsung mensuplai air ke tangki penampung. Kita mulai, kita akan menggunakan mode automat. Mode otomatis pompa hidup dan langsung mensuplai air ke tangki penampung. Indikator lampu warna hijau menyala yang menandakan pompa running. Nah, di sini di pressure gauge tekanan normal di dalam pipa berada di 2 bar. Terlihat di sini 2 bar. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan eksperimen dengan tekanan atau pressure low. Kita akan memutar. Di sini ada valve manual. Ketika kita tutup ini, yang akan nantinya membuat tekanan di dalam pipa berada di pressure low. Tekanan berada di level low, berada pada 0 bar, berarti tidak ada tekanan di dalam, sehingga pompa otomatis mati dan lampu indikator pressure low menyala. Lampu akan hidup selama kurang lebih 20 detik ketika pressure low terbaca di sensor pressure low, dan otomatis hidup lagi ketika lampu pressure low sudah mati. Nah, selanjutnya ketika tadi untuk pressure low, sekarang kita akan mencari yang namanya pressure high. Tekanan normal 2 bar tidak akan menutup valve manual ini, menutup penuh. Tekanan berada di 3 bar yang menandakan pressure high. Kemudian pressure high otomatis meng-off-kan pompa atau mematikan pompa, sehingga pressure high, indikator pressure high menyala selama 20 detik, dan otomatis lagi akan hidup kembali pompa ketika lampu dari pressure high sudah mati. Pompa otomatis lagi menyala, tekanan kembali ke tekanan normal. Nah, kemudian di pipa ini ada elektrik
electric flow meter. Dia membaca berapa aliran yang lewat. Bisa dilihat ini ada flow rate dengan satuan liter per menit. Yang di bawah ini yang 15.01 yang berarti 15 liter per menit. Kemudian yang di atas ini adalah berapa banyak air yang lewat di dalam pipa. Selanjutnya kita tinggal menunggu sampai air mencapai di batas atas atau level high. Dengan otomatis ketika dia sudah menyentuh sensor elektroda lilin yang berada di level high, pompa akan otomatis mati. Sekarang ini air sudah mendekati di level high. Kemudian ketika air sudah berada di level high, heater sebagai pemanas otomatis akan menyala untuk memanaskan air yang sudah kita setel di termostat. Ketika dia berada di bawah 26 derajat, heater akan otomatis menyala. Nah, ini ya, pompa sudah mati dengan otomatis karena dia sudah mencapai di batas atas atau sudah mencapai di level high, dan sensor level high mengirim sinyal untuk mematikan pompa. Nah, sekarang kita tinggal menunggu sampai temperatur mencapai di 40 derajat Celcius yang dipanaskan oleh heater, dan secara otomatis ketika sudah mencapai 40 derajat Celcius, valve solenoid elektrik ini yang sudah kita program ketika dia sudah mencapai 40 derajat Celcius akan otomatis terbuka dan mendrain air yang ada di dalam tangki ini. Kita tinggal menunggu saja sampai temperaturnya mencapai 40 derajat Celcius. Kita menunggu sekitar 20 menit dari temperatur yang sekarang untuk mencapai di 40 derajat Celcius. Ya, baiklah, di sini temperatur suhu sudah mendekati di 40 derajat, sudah di 39,5 derajat. Dan ketika sudah 40 derajat, dia secara otomatis akan membuka valve solenoid elektrik ini secara otomatis dan mendrain air. Kita tinggal menunggu saja. Ya, baiklah, temperatur sudah mencapai 40 derajat Celcius dan valve solenoid elektrik secara otomatis terbuka untuk mendrain air dalam tangki penampung. Jadi valve solenoid ini akan mendrain air dalam tangki penampung sampai dia mencapai di level low atau di bawah batas bawah, dan nantinya secara otomatis alat ini akan running kembali sesuai dengan program yang sudah kita buat dan bekerja secara terus menerus. Sekian dari hasil proyek kami, kaji eksperimental alat instrumentasi dan kendali pada level air, tekanan, suhu, dan aliran untuk on off dengan programmable logic control. Sekian dan terima kasih.